COVID-19 menjadi virus yang menyerang tidak hanya di Indonesia. 213 negara harus menghadapi pandemi global yang sama. Pertanggal 11 Agustus 2020, Indonesia menempati posisi 24 dunia dengan jumlah penyebaran 128.776 yang terkonfirmasi positif COVID-19. 83.710 sembuh dan 5.824 meninggal dunia. Ini bukan merupakan sebuah prestasi bagi Indonesia, namun harus menjadi catatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan mengikuti protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. COVID-19 berdampak pada banyak sektor dalam kehidupan. Sebagai contoh, perekonomian Indonesia yang semakin memburuk bahkan terancam mengalami resesi. Sektor pendidikan yang harus merubah pola belajar menjadi daring yang menyebabkan semakin banyak hiruk-pikuk kehidupan di masa pandemi COVID-19. Masih banyak sektor-sektor lain yang berdampak. Salah satunya proses penegakan hukum di Indonesia melalui pengadilan agama. Perkara yang masuk di pengadilan agama meningkat selama pandemi corona. Seperti dilansir dari detik.com, jumlah perceraian mencapai 2.294 kasus yang penyebabnya kebanyakan karena perekonomian. Bahkan untuk Sumatera Utara sendiri, melalui Pengadilan Tinggi Agama terkonfirmasi bahwa bulan Juni jumlah kasus di Pengadilan Agama ada 1.800 kasus. Jumlah perkara yang meningkat selama pandemi corona menyebabkan Pengadilan Agama harus melakukan persidangan lebih banyak dari biasa. Proses peradilan adalah kebutuhan masyarakat yang fundamental. Kondisi pandemi COVID-19 mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi. Namun, jika tidak dilaksanakan persidangan, akan menyebabkan penumpukan perkara, tidak adanya kepastian hukum bagi warga, dan tidak terjaminnya hak-hak setiap masyarakat sebagai warga hukum. Sehingga persidangan tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengumuman berupa poster untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak selama di pengadilan agama. Dan disediakannya tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta termometer sebelum memasuki gedung pengadilan agama. Namun, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dalam kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas selama masa pencegahan COVID-19 yang menginstruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian kerja, di mana hakim dan aparatur pengadilan melaksanakan work from home. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, work from home bagi hakim dan aparatur pengadilan agama dapat melaksanakan tugas kedinasannya, termasuk pelaksanaan administrasi persidangan dengan memanfaatkan aplikasi e-court dan proses persidangan dengan memanfaatkan aplikasi e-litigasi. E-court dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa e-court atau administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi
penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkuran peradilan. Sedangkan e-litigasi atau persidangan secara elektronik dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2019 adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan adanya e-court dan e-litigasi menjadikan setiap warga yang ingin berperkara di pengadilan dapat dimudahkan dengan administrasi dan peradilan secara online untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekian, terima kasih.